Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa V2. Jadi di video kali ini kita akan belajar analisa fundamental lagi yang bagian keempat ya. Nah, ini adalah video final dari rangkaian seri belajar saham. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan rasio keuangan penting untuk profit maksimal. Kita akan lihat bagaimana cara membaca analisa rasio keuangan perusahaan. Jadi hubungannya apa ya antara rasio keuangan dan kenaikan harga saham? Ini dari pengalaman saya, ini hubungannya sangat erat ya antara rasio keuangan yang bagus dengan kenaikan harga saham. Semakin bagus rasio keuangannya, harga saham itu peluang naiknya semakin besar. Intinya gini, perusahaan berkembang ya Sobat Saham. Ini terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang bagus. Nah, laporan keuangan perusahaan bagus ini juga menunjukkan rasio keuangan juga bagus gitu. Kalau rasio keuangannya bagus, laporan keuangannya bagus, banyak investor mau beli sahamnya. Ini hukum penawaran dan permintaan. Ketika banyak investor yang mau beli saham tersebut, harga sahamnya menjadi naik. Nah, ini masalahnya, ada banyak rasio keuangan mana yang harus kita pakai dan bermanfaat untuk prediksi arah harga saham. Jika Sobat Saham baru dengan analisa laporan keuangan dan rasio keuangan, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan utama di sini adalah rasio keuangan yang mana dan bagaimana cara membaca rasio keuangan tersebut. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan lihat bahwa analisa fundamental perusahaan itu sebaiknya memang dari laporan keuangan perusahaan. Namun jika Sobat Saham masih sulit membaca laporan keuangan, maka kita bisa juga mulai analisa dengan melihat rasio keuangannya. Nah, untuk melihat rasio keuangan, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan aplikasi RTI Bisnis ya. Ini praktis sekali menggunakan aplikasi ini. Silakan Sobat Saham download, install dan daftar RTI Bisnis sebelum melanjutkan video ke bagian berikutnya. Kita akan langsung menggunakan RTI Bisnis untuk memahami rasio keuangannya Sobat Saham. Ini saya sudah buka RTI. Jadi ketika Sobat Saham sudah membuka aplikasi RTI, pertama yang harus dilakukan adalah klik tombol ini ya, tombol kaca pembesar ya, untuk mencari simbol saham yang diinginkan. Jadi setelah muncul ya, contoh di sini saya menggunakan contoh saham Sido muncul ya. Jadi saya klik, saya cari Sido, kemudian muncul. Lalu yang harus diklik adalah key statistik ya. Sobat Saham klik ke bagian key statistik. Nah, layar pertama yang tampil di key statistik ini adalah earning per share ya. Apa itu earning per share? Earning per share atau EPS ini artinya berapa profit yang bisa didapatkan oleh perusahaan per setiap lembar sahamnya. Ini semakin besar semakin baik ya. Lalu apa yang perlu kita perhatikan di bagian EPS ini ya? EPS itu wajib positif, artinya perusahaan mendapatkan keuntungan. Kalau EPS-nya negatif, artinya perusahaan mengalami kerugian. Ya, jadi kita harus pastikan bahwa EPS ini positif. Kalau ada yang negatif, mungkin ini sebagai warning ya, bahwa kita bisa mikir-mikir lagi nih, apakah saham ini layak kita beli atau tidak. Lalu yang kedua di EPS adalah Sobat Saham harus pastikan EPS ini naik ya, dari quarter ke quarter ya. Semakin naik besar semakin bagus. Tapi yang penting adalah konsisten mengalami kenaikan. Kalau ada turun pun ya sedikit ya, kecil ya, itu tidak apa-apa. Tapi dia akan naik lagi di quarter berikutnya. Lalu secara tahunan EPS juga sebaiknya ada kenaikan. Walaupun tidak terlalu besar, itu kenaikan menandakan bahwa perusahaan ini semakin berkembang. Laba yang diperolehnya semakin besar dari tahun ke tahun. Lalu ketika kita scroll lagi ke bawah ya, di bagian key statistik tadi, ini ada fundamental. Apa ini fundamental? Sebenarnya di video-video bagian sebelumnya kita sudah belajar hal-hal ini. Ini angka-angkanya bukan rasio keuangan ya Sobat Saham, tetapi angka ini ada di laporan keuangan. Jadi kita tidak usah pusing-pusing buka laporan keuangan. Dengan melihat data ini kita sudah tahu apa yang kita. Nah, pertama kita bisa tahu laporan neracanya.
Di sini ada aset, ada liability dan equity-nya. Nah, ini sobat saham bisa lihat di video bagian pertama, kita sudah membahas ketiga hal ini. Lalu bagian yang kedua ada sales, operating profit dan net profit. Ini merupakan laporan rugi dan laba yang ada di laporan keuangan. Ini juga sudah kita bahas di video bagian kedua. Dan yang terakhir ada cash flow di sini. Cash flow di sini adalah cash flow operasional perusahaannya. Jadi kita bisa lihat berapa uang kas yang berhasil diperoleh perusahaan dari usahanya, dari operasionalnya. Ya, ini semakin tinggi semakin bagus. Nah, ini juga ada di video kami yang di bagian 3 ya. Ya, di part 3 kita ada diskusi atau kita bahas tentang cash flow operasional perusahaan. Semua angka di sini makin besar makin baik, kecuali satu, yaitu liabilitas. Karena liabilitas ini merupakan kewajiban perusahaan. Kalau yang lainnya semakin tinggi, pokoknya kita lihat semakin tinggi itu semakin bagus. Kita teruskan. Ketika kita scroll lagi ke bawah, ada lagi yang disebut dengan valuation ya. Valuation ini apa lagi gitu ya. Nah, valuation adalah proses untuk menentukan nilai suatu saham, apakah masih under value atau over value. Ya, nggak usah pusing-pusing deh. Istilah mudahnya adalah harga saham ini saat ini ya, itu udah mahal atau masih murah gitu. Dari situ kita bisa tahu. Kalau masih murah boleh kita beli. Kalau harga sahamnya sudah mahal, kita mungkin harus pikir-pikir lagi, perlu analisa lain lagi apakah boleh kita beli atau tidak. Nah, ini biasanya yang kita digunakan ada dua yang sering banget digunakan oleh para investor saham atau para trader saham, yaitu price earning ratio atau disingkat PER dan price book value atau PBV. Kedua ini apalagi ya gitu ya. Kita lihat dulu PER. PER ini rumusnya adalah price ya, harga saham dibagi EPS-nya, earning per share-nya tadi. Ini semakin kecil itu semakin bagus ya. Artinya harga sahamnya masih murah. Dan kebalikannya, semakin besar yaitu harga sahamnya semakin mahal. Kurang bagus ya untuk membeli saham-saham yang PER-nya sudah besar. Nah, biasanya patokannya itu di angka 10. Kalau kita value investing, sebaiknya kita mencari saham-saham dengan PER yang di bawah 10. Apalagi kalau dapat saham-saham yang EPS-nya tinggi tapi PER-nya di bawah 5, itu bagus sekali, kita boleh beli. Lalu apa itu PBV? PBV ini adalah price dibagi book value-nya. Nah, book value ini apa lagi gitu. Nah, book value ini adalah ekuitasnya atau modal perusahaan itu dibagi dengan jumlah sahamnya. Artinya bahwa dengan harga segini kita komparasi dengan nilai perusahaan itu sudah mahal apa belum. Intinya semakin kecil saham masih murah, semakin besar artinya saham sudah mahal. Nah, biasanya patokan tuh di angka 1. Untuk value investing kita cari saham-saham yang PBV-nya di bawah angka 1. Gimana cara menggunakan kedua valuation ini, PER dan PBV? Saya kasih sedikit contoh. Oke. Pertama, misalnya kita lihat PER-nya 5 kali. Lalu harga saham waktu itu 1000. Ini menggambarkan bahwa harga intrinsik saham itu bisa kita dapat dengan membagikan harga dibagi PER, kita kalikan 10. Nah, di sini berarti 1000 dibagi 5 ya 200 kalikan 10 jadi 2000. Artinya dengan kita beli saham ini di harga 1000, peluang untuk naik jadi 2000 itu terbuka ya. Artinya bisa saja ke 2000, namun bisa saja tidak. Tapi ada peluang untuk mencapai harga 2000. Bagaimana dengan PBV? PBV ini contohnya misalnya 0,7 kali. Lalu harga sahamnya 1000. Kita bisa hitung-hitung seperti ini. Harga intrinsik saham itu harga dibagi PBV-nya. Nah, di sini 1000 dibagi 0,7 kita dapatkan harga 1428. Artinya apa? Jika kita beli saham ini di harga sekarang 1000, peluang dia naik ke 1428. Sama halnya dengan PER, belum tentu ya naik jadi angka 1428,
Tapi bisa saja malah lebih dari itu atau tidak sampai dengan 1428. Jadi kita perlu melakukan analisa lainnya seperti teknikal atau bandarmologi. Nah, apakah cukup dengan menggunakan PER dan PBV itu bisa menjamin harga sahamnya naik? Bisa aja kita tinggal screening, cari yang PER-nya kecil, PBV-nya kecil, apakah cukup? Jawabannya tidak ya. It's good to be true ya. Ini artinya ya mudah sekali ketebak ya, nggak mungkin lah segampang itu. Kalau segampang itu semua trader, investor saham tuh udah kaya raya ya sobat saham. Jadi simpelnya ini hanya salah satu rasio yang bisa kita pakai. Apakah itu menjamin harga sahamnya naik? Tidak juga. Nah, oleh karena itu kita harus belajar analisa-analisa lainnya. Kita akan lanjutkan. Berikutnya ketika kita scroll lagi ke bawah ada istilah profitability ya di RTI itu. Ini apa lagi maksudnya? Rasio-rasio apakah ini? Yang mudah yang pertama adalah dividen payout ratio. Ini simpelnya gini, berapa persen laba yang dibagikan perusahaan kepada kita sebagai investornya yang pegang sahamnya dia, ya, yang dibagikan sebagai dividen. Ini contohnya gini deh simpelnya, perusahaan mendapatkan keuntungan 10 juta setahun gitu. Berapa persen yang dia bagikan kepada investornya? Misalnya dia bagi DPR-nya 50%. Artinya dari 10 juta itu 5 juta dia bagi kepada para pemegang sahamnya. Simpelnya seperti itu. Lalu ada juga di sini ya berbagai macam margin gitu ya. Ini menilai seberapa efisiensi perusahaan tersebut. Semakin tinggi persentasenya semakin baik. Kita ambil contoh satu ya, gross profit margin. Jadi hitungnya gini deh. Ketika perusahaan melakukan usaha, dia akan memperoleh pendapatannya. Jadi di laporan keuangan ada pendapatannya berapa, dia jual barang dapat berapa gitu ya. Lalu ada beban pokok penjualannya. Nah, itu dikurangi dapat laba kotor. Jadi GPM ini, gross profit margin, adalah perbandingan antara laba kotornya dibagi dengan penjualannya. Nah, semakin besar itu semakin bagus. Artinya beban penjualannya itu kecil. Saya kasih contoh gini. Ada usaha bakso ya. Dia bisa mendapatkan penghasilan, dia penjualan dia ya. Dia ada penjualan 1 juta gitu ya. Dari 1 juta itu dia kan perlu bahan baku ya buat baksonya segala macam. Itu 500.000 gitu. Artinya dari penjualan dia yang 1 juta dipotong dengan biaya bahan baku dan lain-lainnya, dia dapat 500.000. Nah, ini GPM-nya berapa? Tinggal dibagi 500.000 dibagi 1 juta, 50%, seperti itu. Nah, kalau net profit margin ini adalah laba bersihnya ya sobat saham. Jadi setelah tadi ya contohnya tadi bakso dia 500.000 dikurangi lagi beban-beban lainnya, sewa tempat kah atau dia bayar karyawan dan sebagainya. Ternyata dia bisa dapat ya, dia dapat 250.000 bersih. Ya, ini tinggal dibagi yang 250.000 dibagi dengan penjualan dia tadi yang 1 juta, artinya 25%. Nah, simpelnya seperti itu. Ya, ini di bagian berbagai macam margin ya. Nah, lalu di bagian bawah ini ada return on equity dan return on asset. Ini maksudnya apa? Ini menunjukkan berapa persen laba bersih perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya atau aset perusahaannya. Jadi misalnya dengan modal sekian, perusahaan itu bisa dapat keuntungan bersih berapa banyak. Kita kembali lagi ke contoh yang bakso tadi ya. Misalnya dia punya modal 10 juta. Dari 10 juta modal itu dia bisa dapat laba bersih ya. Laba bersih setelah dipotong berbagai macam beban 1 juta. Nah, itu artinya berapa? Dari 10 juta dia bisa menghasilkan 1 juta. ROE-nya adalah 1 juta dibagi 10 juta kali 100%, yaitu 10%. Nah, semakin besar semakin bagus. Artinya dengan modal yang kecil perusahaan bisa mendapatkan keuntungan bersih yang besar. Itu efisien ya, bagus sekali gitu. Jadi ROE dan ROA ini kadang-kadang juga digunakan untuk melihat seberapa besar ya kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang dia miliki atau aset yang dia miliki. Ketika kita scroll lagi ke bawah di bagian terakhir ya sobat saham, ada yang namanya liquidity. Liquidity ini kita biasanya udah tahu ya yang namanya DER, debt equity ratio. Ini paling penting ya sobat saham.
Ini membandingkan seberapa besar kewajiban perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau modalnya. Semakin kecil semakin bagus karena dia tidak harus membayarkan kewajibannya ya. Misalnya dia pinjem bank, itu kan kewajiban. Kalau kecil dia bayar bunganya juga kecil, ya resiko dia juga kecil gitu. Nah, ini saran saya sebaiknya itu di bawah 100 ya. Di bawah 100%, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang memang perlu modal besar dalam menjalankan usahanya. Ini masih boleh di atas 100%. Lalu di bagian bawah ini ada rasio juga ya. Ada cash ratio, quick ratio, current ratio. Ini adalah rasio uang kas terhadap kewajiban jangka pendek perusahaan. Semakin besar itu semakin bagus. Artinya uang kas yang dia miliki untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, liabilitas jangka pendeknya itu ada gitu. Resikonya kecil sekali. Misal perusahaan punya uang kas 10 juta, dia punya utang bank 5 juta, ya. Berarti rasionya berapa? Tinggal dibagi saja, 10 juta dibagi 5 juta, itu 200%. Seperti itu. Nah, ini kita sudah di bagian terakhir ya. Itu beberapa rasio keuangan yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk analisa saham. Semakin banyak yang bagus, semakin bagus saham itu gitu. Jadi jangan cuma lihat satu poin, apakah memang PR-nya lagi kecil nih, murah gitu. Tapi harus juga dilihat EPS-nya. Kita juga harus lihat cash flow-nya bagaimana. Kita juga lihat DER-nya berapa. Jadi itu adalah suatu hal yang merupakan satu kesatuan yang harus kita lihat secara total. Tapi tahu rasio keuangan saja tidak cukup ya. Kita juga harus belajar analisa teknikal, belajar analisa bandalmologi. Karena saham itu sangat berluas gitu, nggak cuma satu bidang saja. Dengan fundamental saja kita tidak cukup untuk bisa memperoleh keuntungan maksimal di pasar saham. Oleh karena itu, dari channel Sobat Saham kita akan membuat seri video berikutnya, yaitu melakukan analisa teknikal dengan mudah ya. Jadi kita ingin membuat konsep yang mudah untuk para investor saham, para trader saham, sobat saham semua, supaya mudah ya bahasanya. Aduh, ini apa nih gitu ya. Kita akan buat semudah mungkin. Itu saja video dari kami kali ini. Jika suka boleh di like, kalau nggak suka juga boleh dislike. Jangan lupa untuk subscribe, komen juga ya kalau memang masih bingung. Dan kita ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.